Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pada pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif lebih mengutamakan keefektifan kalimat, sehingga kejelasan kalimat dapat terjamin. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Ciri yang pertama yaitu ciri kesepadanan. Kesepadanan kalimat memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu merupakan contoh yang salah. Contoh yang benar, semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Contoh, pelaksanaan kegiatan itu saya dibantu oleh dosen-dosen. Soal itu saya kurang jelas. Kalimat-kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan cara dalam pelaksanaan kegiatan itu saya dibantu oleh para dosen. Soal itu bagi saya kurang jelas. Yang ketiga, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Perbaikan kalimat ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk. Dan kedua, mengganti ungkapan penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Contoh sebagai berikut. Kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Atau, kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara yang pertama. Ciri selanjutnya yaitu ciri keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan bentuk nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara bertahap. Contoh kedua, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem penguakian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat yang pertama tidak ada kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu hanya dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu. Kalimat yang kedua tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama bentuknya, yaitu kata pengecatan, memasang, pengujian, dan pengaturan. Kalimat itu akan baik kalau diubah menjadi predikat yang nominal sebagai berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Berbeda ya dengan kalimat yang pertama pada contoh yang salah yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan di awal ada berbagai nomina, yaitu pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian, dan sebagainya. Alangkah baiknya kalimat tersebut dibetulkan menjadi pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air. Ciri yang selanjutnya yaitu ciri ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan presiden, rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya adalah presiden mengharapkan.
Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat. Yang kedua, setelah meletakkan kalimat yang ditonjolkan di awal, kita bisa membuat urutan kata yang logis. Contoh, bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah ia telah membantu anak-anak terlantar. Urutan yang benar adalah bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah ia telah membantu anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Contoh, saya suka akan kebaikan mereka. Saya suka akan kebaikan hati mereka. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh, saudaralah yang bertanggung jawab. Partikel lah di sini diartikan sebagai penekanan atau penegasan. Ciri yang selanjutnya yaitu ciri kehematan. Yang dimaksud dengan ciri kehematan adalah kalimat efektif hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan mempunyai arti menghilangkan atau membuang kata yang tidak diperlukan, sejauh tidak ada yang menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menghilangkan subjek ganda. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Perbaikan kalimat yang sesuai adalah karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kata ia yang pertama dihilangkan karena hal tersebut merupakan subjek ganda. Yang kedua, menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponim kata. Misalnya, kata merah sudah mencakup kata warna. Kata pipit sudah mencakup kata burung. Kata Selasa sudah mencakup nama hari. Jadi tidak efektif bila ditulis warna merah, burung pipit, hari Selasa. Perhatikan contoh berikut. Ia memakai baju warna merah. Di mana kamu mendapat burung pipit itu? Kalimat-kalimat tersebut dapat diubah menjadi ia memakai baju merah. Dan di mana kamu menangkap pipit itu? Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, kata naik bersinonim dengan kata ke atas, kata turun bersinonim dengan kata ke bawah. Jika dibuat dalam bentuk kalimat, kita sering menjumpai kata-kata dosen sudah naik ke ruang atas. Sebetulnya hanya cukup dosen sudah naik ke atas. Yang keempat yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Misalkan, bentuk tidak baku, para tamu-tamu, bentuk baku, para tamu. Kemudian ada contoh lagi bentuk tidak baku, beberapa orang-orang. Bentuk baku, beberapa orang. Ciri selanjutnya yaitu ciri kecermatan. Yang dimaksud dengan ciri kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Perhatikan kalimat berikut ini. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, dia menerima uang sebanyak 25 ribuan. Kalimat yang pertama memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi. Kalimat yang kedua memiliki makna ganda, yaitu berapa jumlah uang, 100 ribu rupiah atau 25 ribu rupiah. Perhatikan kalimat berikut. Yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Kalimat ini salah pilihan kata karena dua kata bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Ciri yang selanjutnya yaitu ciri kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah padu dalam pernyataan yang terdapat dalam kalimat tersebut sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah.
Kalimat yang padu, tidak bertele-tele, dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Karena itu, hindari kalimat panjang yang bertele-tele. Ciri selanjutnya yaitu ciri kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Perhatikan contoh berikut. Kepada Bapak Menteri, waktu dan tempat kami persilakan. Contoh yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Kalimat tersebut tidak logis atau tidak masuk akal. Yang logis adalah sebagai berikut. Bapak Menteri, kami silakan. Dan yang kedua, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan acara ini.